Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Anastasia, kelas 1C, Prodi D3 Kebidanan, NIM 220111473. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan budaya anti korupsi. Pendidikan budaya dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan yang formal dan pendidikan yang informal. Pendidikan yang formal seperti di sekolah, dan pendidikan informal di luar sekolah seperti di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Di sini dampak korupsi ada dua, yaitu ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Secara langsung itu yaitu negara, secara tidak langsung ekonomi, sosial, politik, demokrasi, dan lain-lain. Dampak korupsi secara langsung dapat merugikan negara. Contohnya tuh negara memberikan dana kepada desa dengan tujuan untuk pendidikan masyarakat sebesar 100 juta. Sedangkan yang sampai kepada masyarakat hanya 40%-nya saja. Contoh dampak korupsi secara tidak langsung itu seperti ekonomi upaya yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan, sosial gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan anti korupsi adalah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Tujuan dari anti korupsi untuk membangun karakter yang jujur agar generasi muda tidak bermental korupsi dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik. Faktor anti korupsi itu ada berbagai macam. Contohnya tuh sifat serakah, tamak, rakus, merupakan sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup dan ingin merasa selalu lebih. Gaya hidup yang konsumtif, moral yang lemah generasi. Seseorang yang mengalami krisis moral harus cepat diatasi, seperti malas bekerja. Ada dua faktor, yaitu ada yang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu serakah, tamak, rakus, tidak bersyukur. Faktor eksternal itu berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Pendidikan budaya anti korupsi merupakan sebuah strategi sebagai upaya pemberantasan korupsi yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi untuk menciptakan generasi penerus banyak mutlak untuk membantu dan memberantas korupsi agar menciptakan informasi kelembagaan. Pendidikan budaya anti korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah setiap yang secara melakukan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri suatu korupsi kumpulan orang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 7 bentuk tindak pidana korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. Contohnya itu setiap kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara yang menyalahgunakan wewenang dan sarana untuk kepentingan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Yang kedua tuh ada penyuapan, yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam bentuk kepentingan dalam jabatan, yang ketujuh gratifikasi. Nilai-nilai dan prinsip pidana, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. KKPK merilis 9 nilai integrasi, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Prinsip anti korupsi untuk mencegah terjadinya korupsi, maka harus dipahami prinsip anti korupsi. 1. Ada akuntabilitas, 2. Ada transparilitas, 3. Kewajiban, 4. Kebijakan, 5. Kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, instansi, masyarakat yang penting. Dan selanjutnya, mengapa di perguruan tinggi sangat penting pelajaran tentang pendidikan budaya anti korupsi? Karena
supaya mahasiswa tidak akan melakukan sebuah korupsi, karena melakukan sebuah korupsi dapat merugikan diri kita sendiri. Baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.